hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Mari kita ucapkan salam PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Susunan acara persidangan 10 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi sesama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga, penutup. Dan selanjutnya, acara persidangan. Kita akan masuk di dalam ibadah. Pelayanan firman pagi hari ini disampaikan oleh kekasih Tuhan Pendeta Yohanes Metris MTH, Kantoria Meti Tombi dan Agus Pakula, Operator LCD Elviana Ruru, Pianis Elita. Kita akan masuk di dalam ibadah. Kita tenangkan hati pikiran kita. Kita akan menghadap Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Liturgis Isna Patiung.
Sidang Masa Raya Persidangan PWGT yang ke-10 Jemaat Biring Kanaya yang sama berbahagia. Kita akan mendasari pesta iman ini dalam ibadah, karena itu mari siapkan seluruh kehidupan kita dan kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Mari sama-sama berdiri dan kita nyanyikan pujian tabu gendang sambil menari. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah pembukaan persidangan PWGT Jemaat Biring Kanaya saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur dengan dituntun Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Saudara-saudara, setelah Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hari hidup dan pelayanan bersama, kita tidak akan pernah luput dari berbagai salah dan dosa. Dan karena itu,
dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan saat ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mengaku dosa kita. Ya Bapa di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Hai para pengurus, para anggota sekalian, teruslah merenung dan mengingat secara mendalam bahwa ketika kita melayani Tuhan, terkadang kita kurang setia. Ada banyak halangan yang kadang menjadi alasan untuk tidak mengambil peran serta. Ada banyak alasan di mana kita tidak bersuka cita menyambut pelayanan yang sudah diberikan kepada kita. Mari dalam saat ini, saat kita mempersiapkan diri hidup kita untuk melayani Tuhan 3 tahun ke depan, marilah melalui persidangan ini kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh memberi diri dan waktu kita untuk dipakai oleh Tuhan? Dan bagaimanakah pelayanan yang telah kita laksanakan? Apakah sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dimuliakan? Sadarilah Tidak
Saudara-saudara, kepada kamu yang datang menyesalkan dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kepadamu bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidup yang gantiku, yang bercela. Kita akan masuk dalam akta pembukaan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya yang akan didahului oleh laporan Ketua Panitia oleh Ibu Veronica Baan. Dengan kasih disilakan. Terima kasih kepada pemandu acara. Yang terhormat pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH, yang kami hormati Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya, pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, penasehat PWGT Jemaat Biring Kanaya, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ketua OIG Jemaat Biring Kanaya, seluruh utusan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya, serta para undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dengan penuh sukacita, marilah kita angkat puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik kehidupan ini, bahwa jikalau pada saat ini kita boleh hadir bersama dalam keadaan baik dan sehat, kita percaya bahwa semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Dan melalui kesempatan ini, perkenankan saya mewakili seluruh panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta persidangan yang hadir dalam ruangan ini. Izinkan pula kami melaporkan kegiatan panitia mulai dari persiapan hingga terlaksananya kegiatan ini. Panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya dibentuk oleh pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya
melalui surat keputusan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya nomor 02-PWGT-JB-GT-8 Romawi 2023 tanggal 13 Agustus 2023 tentang Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Pengutusan panitia ini dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pada ibadah jam 9 pagi yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Melalui rapat pertama pada tanggal 10 September 2023 disepakati program dan anggaran sebagai berikut. Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023. Adapun dana yang dianggarkan saat itu sebesar Rp50.900.000 dengan sumber anggaran sebagai berikut. Subsidi PWGT Jemaat Biring Kanaya, kotak khusus ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya, kontribusi kelompok PWGT Jemaat Biring Kanaya, pundi 4 di ibadah hari Minggu Jemaat Biring Kanaya, aksi 10.000 dalam ibadah hari Minggu Jemaat Biring Kanaya, amplop syukur untuk semua anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya, amplop donatur dan lelang-lelang yang diadakan di kelompok. Namun seiring berjalannya waktu, maka ada beberapa perubahan yang terjadi dengan bertambahnya jumlah anggota yang awalnya hanya 120 diperkirakan bertambah menjadi 137 orang, dan perubahan-perubahan anggaran yang lainnya seperti dekorasi, dokumentasi, dan biaya tak terduga, sehingga anggaran yang semula sebesar Rp50.900.000 menjadi Rp55.550.000. Tetapi syukur kepada Tuhan yang mempunyai persekutuan ini bahwa dalam setiap pekerjaan pelayanannya yang kita lakukan, Dia Tuhan kita akan selalu mempercukupkan, sehingga apa yang kita butuhkan boleh tercukupkan, dan dana yang terkumpul hingga saat ini sebesar Rp59.117.000. Sungguh kita bersyukur bahwa dengan adanya anggaran yang tercukupkan ini, kita boleh mengadakan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya saat ini. Tema persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya tetap mengacu pada tema dari Sinode A, yaitu bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati dan yang kami banggakan, panitia sangat menyadari bahwa terlaksananya persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya ini tentu tidak terlepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk setiap kebersamaan dan kerjasama kita, serta dukungan dana dan doa dari semua pihak. Sekali lagi, atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah mengambil bagian di dalamnya, kepada pimpinan
mulai dari awal hingga terlaksananya bahkan sampai selesainya nanti ada hal-hal yang tidak berkenan kepada kita semua atau karena kami belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini karena keterbatasan kami. Sekali lagi kami mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Mengakhiri laporan ini atas nama panitia kami ucapkan selamat bersidang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam PWGT, jayalah PWGT. Guru Yesus. Demikian laporan Ketua Panitia Pelaksana Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya atas mengucapkan terima kasih Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan himne PWGT yang akan dipandu oleh jemaat Islam dan hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembukaan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya yang akan dibuka oleh Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, Bapak Pendeta Manase Dila Randan Sarjana Teologia. Dengan kasih kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk mengambil posisi di samping gendang dan didampingi oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM dan pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH dan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur Ibu Libertin Palulungan. Dengan kasih disilakan. Ya, perkenankan saya atas nama Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya untuk membuka secara resmi persidangan ke-10 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan menyebut nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kita berikan aplaus yang meriah. Ya, sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Ya, mohon tetap di tempat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta yang akan diwakili oleh Ibu Christina Pakan. Oke, baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, kepada semua peserta sudah boleh menggunakan atribut yang telah dibagikan oleh panitia tadi. Ya, boleh berfoto. Setelah berfoto dipersilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Pendeta. Masih ada Mas Pak. Selanjutnya kita kembali akan sama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars PWGT. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Bapa, terpuji Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu, pemeliharaanmu
di setiap perjalanan pelayanan yang diemban oleh sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih Tuhan yang boleh ditetapkan menjadi pengurus di PWGT Jemaat Biringkanaya di sini. Kini saatnya Tuhan melaksanakan persidangan untuk mengevaluasi kembali setiap program-program kerja, kegiatan-kegiatan bersama, dan juga untuk menetapkan program-program yang akan datang. Kami akan mengawali dengan mendengarkan berita firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, kuasai kami untuk dapat memahami setiap bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini dari Kolose pasal 2 sesuai dengan tema kita. Kolose pasal 2, saya akan baca kepada kita mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dengarkanlah firman Tuhan, saudara-saudara, demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan dengan setia memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saya baca kembali ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tema yang berulang-ulang disampaikan, bacaan firman Tuhan yang berulang-ulang disampaikan untuk setiap kegiatan-kegiatan Gereja Raja, dan bahkan khotbah yang berulang-ulang untuk tema ini. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Di pela-pela abang. Sabar, damai di hati. Terkait dengan tema saat ini, memang pertanyaan penting. Selalu saya bertanya, kalau mungkin tagline-nya PWGT damai di hati, relevansinya dengan tema kita saat ini
Apa yang mau dikatakan? Apa yang mau disampaikan dari hal-hal yang ada dalam bagian firman Tuhan ketika dikatakan bahwa bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, dikaitkan dengan tagline itu, jayalah PWGT, maka PWGT pasti akan mengatakan damai di hati. Ada apa dengan itu? Ya. Apa yang mau dikatakan dengan tagline itu? Apa yang mau disampaikan oleh PWGT ketika ia mau menyampaikan sapaan salamnya dengan jawaban damai di hati? Tidak seperti yang lain, misalnya PKB. Mau komisi susta PKB. Budaya soran na to bene na teman deh. Nah. Dan PPGT dia juga mengungkapkan keberadaan dirinya, kader siap utus. Kalau sekolah minggu apa lagi tuh? Iya, dia mau menyampaikan sesuatu keadaannya. Saya berpikir ibu-ibu sekalian, bahwa ketika mereka menyampaikan tagline itu dikaitkan dengan iman, bertambah teguh dalam iman, maka yang mau dikatakan adalah yang punya iman, yang teguh imannya, hatinya pasti amin. Yang teguh imannya pasti memiliki hati yang penuh damai. Nah, karena itu bisa juga dikatakan yang selalu gelisah hatinya, yang selalu mengalami kekhawatiran, kegelisahan di dalam hati, apakah bisa dikatakan juga bahwa tidak teguh imannya? Ya. Entahlah. Nah, ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan seluruh yang hadir pada saat ini, spirit kekuatan besar yang terkandung dalam tagline PWGT damai di hati, sebuah ungkapan yang mau mengingatkan kepada para ibu-ibu PWGT untuk terus memelihara hati yang penuh damai. Maka pertanyaan pentingnya, apakah PWGT adalah ibu-ibu? Atau benarkah PWGT itu adalah ibu? Benarkah PWGT itu adalah ibu? Ya. Ya. Nalangkuar itu, nalamuan itu PWGT itu. Saya pernah tanya laki-laki, benarkah kaum bapak itu adalah laki-laki? Benarkah PWGT itu adalah ibu-ibu? Kalau iya, apa yang mau membuktikan, apa yang menjadi indikator bahwa ibu-ibu ini adalah PWGT atau PWGT ini adalah benar adalah ibu? Kapan ini saya mulai berpikir seorang ibu menjadi atau merupakan pusat kebahagiaan keluarga. Amin rakato. Seorang ibu, dia akan senantiasa membawa kesejukan dalam kehidupan bersama, termasuk dalam keluarga. Amin. Ya. Makanya tadi itu bawa kesejukan. Nah, benar sekali ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Untuk mau tahu rahasianya, kegelisahan terbesar kaum bapak adalah ketika ibu tidak ada. Ya. Makanya setiap kali bapak-bapak masuk ke dalam rumah, apa yang dia tanya pertama? Tahu kali kamu ya. Nah, mana mama? Saya juga mulai bertanya, kenapa ini bapak panggil juga mama kepada istrinya? Karena dia anak pertama. Apa buktinya bahwa dia anak pertama?
Meuli ko PKB. Tuh, ya. Nah. Oh, lambat tahu deh. Mulai nakilalai bapak-bapak. Ya, ya kan. Nah, bukan lalu tapi mana bayangkan. Ya, nah. Lalu memang itu rahasia utama. Menelpon anaknya, angkat, mana mama. Masuk rumah pertama, mana mama. Betapa istimewanya kehadiran seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Maka tadi kalau bicara soal PWGT, benarkah adalah dia ibu? Maka ketika ia masih menjadi penyejuk dalam keluarga, benarlah PWGT itu adalah ibu. Nah, kalau enggak, jangan bicara saya adalah ibu. Lalu saudara-saudara, kalau bicara soal itu juga, seorang, ya ini juga bisa menjadi satu hal, tapi entah itu sudah menjadi penelitian umum ataukah masih menjadi sebuah imajinasi orang, mau mengatakan bahwa seorang suami kehilangan istri, dia lebih menderita dibandingkan seorang istri kehilangan suami. Ya. Ada betapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami tanpa ada istri. Makanya dalam ilmu konseling pastoral dia mengatakan bahwa betapa menderitanya seorang laki-laki ketika dia kehilangan istrinya. Karena itu pendampingannya akan cukup panjang untuk bisa pulih dari sebuah perasaan-perasaan kesunyian, ketertekanan dan berbagai kegelisahan, duka yang diakibatkan oleh kehilangan istri itu akan lebih lama daripada seorang ya moto. Nah budaya tumuan yang madome ke baine. Le, to kata. Dibandingkan bene tak ada momonena pa tak sia nak bangin laki mo ane moi. Le, ya. Mata anak ko mito to bene sia to bene. Nah. Masiri. Ata nang bisa mengerjakan setiap hal. Dia mampu untuk melakukan, bayangkan saja dalam satu keadaan mereka pekerjaan di rumah, walaupun selalu mendapatkan tekanan-tekanan, walaupun selalu dia mengerjakan rutinitas sepanjang hari dari pagi sampai malam toh, tak epa tu tahu milik dolo memilik tuh, kalau dia seorang ibu, dia akan pasti melakukan seperti itu. Mama nasa mau tahu namanya? Sahabat tor pemasembayang dulu. Napa mama adolo tu mintu tahu lambanua? Le. To ngante mi. Namanya mama aduka. Betapa luar biasanya seorang ibu menjalankan tugas tanggung jawabnya walaupun sering-sering disebut sebagai apa duko lamu tandai. Walaupun dalam pandangan orang banyak di hadapan laki-laki, orang Yahudi melihat kehadiran seorang ibu sebagai tidak berarti dan tidak mendapat hitungan. Orang Toraja sekali-sekali juga mengatakan padiobang mi boko tu bene. Male ki melamar di sengke itu bene ke male. Le. Ku adang ki bang mau kamu imale to bene. Cukup mau bapak-bapak. Nah, padahal betapa hebatnya, luar biasanya, saya selalu banyak bersaksi bahwa tanpa seorang ibu, laki-laki tidak akan pernah melihat satu keindahan dan kebahagiaan. Nah, luar biasa. Kalau dengan demikian, maka firman Tuhan mengatakan saat ini bertambah teguhlah dalam iman dan dalam pelayanan bagi semua. Bertambah teguhlah itu Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose
bahwa keteguhan iman itu adalah sesuatu yang amat penting. Paulus menggunakan kata teguh sangat identik dengan bahasa yang selalu dipakai oleh para militer, para tentara, ya. Dalam mengatur sebuah barisan perang, ada yang disebut sebagai barisan tentara yang dianggap sebagai benteng pertahanan yang tidak tergoyahkan dan tidak dapat ditembus tidak semudah yang dibayangkan untuk menembusnya. Itu bahasa dari kata stereoma, ya, stereoma. Saya mencoba-coba melihat tafsirannya dibaca di Alkitab bahasa Yunani. Ya. Stereoma itu adalah sebuah ungkapan yang mau mengungkapkan sekumpulan barisan tentara yang tidak gampang untuk ditembus. Karena itu jadilah seperti itu, bertambah teguhlah, menjadi kuatlah untuk tidak mudah ditembus oleh apapun yang menyerang, dari serangan musuh-musuh apapun yang ada. Dan karena itu dia mau mengatakan makin kuatlah kamu seperti benteng, seperti barisan tentara yang tidak dapat ditembus, walaupun diserang, walaupun didorong-dorong, tapi mereka tetap bertahan dan tidak mudah untuk digoyahkan. Tentu saja bicara soal bertambah teguh berbeda dengan yang namanya keras kepala. Ya. Nah, bertambah teguh, makin teguh berbeda dengan keras kepala. Kan ya tu laguna tema sidang sinodal toh. Bertambah teguh semangat nanang. Iya. Tahu mau dia pala atau apa? Ya. Beda ya kena kue keras kepala. Nah. Harus dibedakan yang namanya bertambah teguh dengan keras kepala. Bertambah teguh dalam iman berarti ia akan terus memperkuat diri dengan beragam perlindungan dan tamang iman. Bertambah teguh dalam iman artinya tindakan merangkul iman agar erat dan tidak ingin melepaskannya. Apapun kondisi hidup, apapun persoalan, apapun masalah yang sedang dialami, itu bertambah teguh. Yang nato keras kepala, istilahnya sama bangsa di kumua pegeran. Nah kuata on moi ka atau karesepana kila tege namora di. Oh la abiran karesepana ka atau kila tege namora dialai. Namo yang bona kuah kita epinasusi tu nasangan nah. Pokoknya tak apa ya toh. La abiran ka atau karesepana ba tumbe na kuah to saya lakukan. Ba tumbe asusi tu to tegeran saya lakukan atau nak karesepana. Artinya bendamba me atau ma TPTP nasa kepuapuan alam itu. Se ka tambuk na. Ka tu mi karesepana. Namoy ka tu tak siapa nalasoro, oke? Ya. Kita nasus itu nasangan. Persidangan ini mau mengambil keputusan bukan apa mauku, tetapi apa kebutuhan yang harus saya penuhi untuk pelayanan bagi semua. Pelayanan kata semua ini bukan untuk diriku, bukan untuk kelompokku, bukan untuk kaumku, tetapi untuk semua. Kena bisa udah katin dede maasidang nate oh pernah dibagi kelompok le. Kena bisa udah katin deme pertandingan nate oh pertandingan kelompok. Tetapi pertandingan lomba yang dicampur dari kelompok-kelompok diambil. Nah bisa tuh tahu ada perwakilan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 dalam satu grup untuk kemudian menyanyi. Dan tidak ada pertandingan antar kelompok tetapi pertandingan PWGT Jemaat Biringkanaya. Sehingga taat tu tahu lama akan aku memperjuangkan kelompoknya.
Karena memang ini adalah PWGT atas nama jemaat, tidak ada PWGT kelompok. Ya. Yang mau ditonjolkan adalah pelayanan untuk semua, bukan untuk diri saya, sehingga yang nata emon na penuhi sidi itu nasangan na kelompok na ladi kuami kumae tanah aku nah. Kalau bukan di kelompoknya maka masusah-susah duka lah male toh. Ya moto na setengah mati ki nggodo imbo mulai pokote memperlengkapi struktur nantinya, karena harus diambil dari kelompok ini sebab matumbai yang nata emodako atau lang kelompok atau dempar karena lain kelompok sebelah mau menyeberang. Nah, tak siara ke pengalaman tak susito. Tak itu. Nah, Buddha bang may pertimbangan lah to mak kumpulan ada nano, adanya saya kelompok telah. Lama lagi ilakan, adanya saya kelompok ta. Melo siapa tu payah mungkin akuai masiri ki ilatannya kelompok ta. Le, tak siara kasusi. Nakuang ki idawano lah, dan sebagainya. Male apa? Male apa? Nah, hati-hati. Pelayanan bagi semua. Berusaha untuk meminimalisir cara berpikir yang terlalu berpikir pada diri sendiri, yang orang katakan selama ini egosentris. Ya, berpusat pada diri sendiri. Paulus merasa senang dan bersyukur karena ia melihat bahwa jemaat di Kolose ini sudah memiliki iman, tapi dia tahu bahwa dia menggunakan metode apresiasi inquiry. Tanpa dia melemahkan apa yang sudah ada, dia mengapresiasi bahwa iman orang Kolose itu sudah ada, tetapi mesti harus makin diperteguh supaya ia berbuah banyak. Bagaimana caranya? Ia harus memulainya dalam akar yang benar, yaitu dari Kristus. Sehingga kita Kristus itu menjadi akar, menjadi dasar daripada terbangunnya PWGT itu. Maka PWGT itu akan selalu berpikir, apakah yang saya kerjakan ini sesuai dengan apa yang Kristus inginkan atau jauh daripada apa yang Kristus mau. Sehingga itulah fungsinya kita ada di sini bersidang, mengevaluasi setiap program-program, baik itu prioritas maupun itu kegiatan-kegiatan yang dijawantakan dalam keseharian-keseharian PWGT itu mesti dievaluasi kembali, melihatnya secara mendalam, lalu menggali secara mendalam. Kalau kita ada di sini bersama, bukan sebuah tempat di mana kita mau gayaan atau seremoni atau ikut-ikut dalam program saja, tetapi pertama-tama kehadiran kita adalah berpikir secara dalam, bagaimana saya memikirkan, diberi kesempatan oleh Tuhan memikirkan perjalanan pelayanan PWGT 3 tahun ke depan. Setelah mengevaluasi secara baik, secara teliti, lalu kemudian menyusun lagi program-program yang baru, lalu kemudian menjangkau semuanya. Ada dream, ada mimpi yang kita harapkan adalah terwujudnya sebuah pelayanan dan keteguhan iman bagi seluruh warga gereja. Karena dipotong tuh khotbah sidik kok terakhir teh ada satu bapak yang sangat sayang kepada anaknya. Lalu dia mulai berpikir seperti ini, apa yang saya bisa buat untuk anak saya sehingga anak saya ini bisa bahagia. Pertanyaannya saudara-saudara, seperti apa anaknya itu? Anaknya itu adalah seorang anak yang cacat, tangannya tidak bisa digerakkan, apalagi kakinya untuk bisa berjalan, apalagi suaranya juga, mulutnya juga tidak bisa mengeluarkan suara untuk berbicara. Anak yang cacat betul ya. Baru dia bilang, bagaimana caranya untuk membahagiakan anak ini? Kalaupun ia menyampaikan sesuatu kepada ayahnya,
ia hanya menyampaikan dengan bahasa isyarat karena dia tidak bisa berkata-kata, mengeluarkan kata-kata, berjalan juga tidak bisa, sekali lagi menggerakkan tangan juga tidak bisa. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, satu waktu anak ini ia tergerak ketika melihat bahwa ada satu pertandingan renang yang dilakukan oleh banyak orang yang sehat. Lalu dia menyampaikan dengan bahasa isyarat kepada ayahnya, "Ayah, saya juga mau ikut dalam kegiatan itu, berlomba dengan kegiatan itu." Apa yang dikatakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ayahnya mulai berpikir bagaimana caranya. Tetapi karena ia sangat sayang kepada anaknya, ia pasti akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan pada anaknya. Ia pergi mendaftar ke panitia bahwa ia pun akan ikut lomba renang. Ya. Tapi kemudian saudara, panitia mulai berpikir bagaimana caranya. Tapi dengan pertimbangan yang sungguh sangat dalam, sehingga panitia menyetujui bahwa orang ini bisa diikutkan untuk pertandingan ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ayahnya mulai menyusun sebuah strategi. Dia membuat satu perahu, anaknya dibaringkan di atas perahu itu, lalu dia berada di bawah berenang dan mengikat perahu itu di badannya, lalu kemudian dia sampai ke labuhan di mana garis finish ada. Dia sampai di titik itu. Dia sampai di titik itu, ibu-ibu sekalian. Setelah dia sampai, dia naik ke daratan, lalu kemudian ayahnya menangis, dan semua orang yang hadir pada saat itu menangis melihat dan menyaksikan keadaan seperti itu. Betapa seorang ayah, seorang bapa yang melakukan upaya apapun, sekeras apapun, hanya karena ingin mau supaya anaknya bahagia dan ia sampai di labuhan, di garis finish yang diinginkan. Saya percaya seperti itu, ibu-ibu sekalian, para pengurus yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu adalah sesuatu yang terpuji di hadapan Tuhan. Kini untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa pelayanan 3 tahun itu sudah dimulai dengan baik dan diakhiri dengan baik hari ini, telah berlabuh melalui pertandingan yang sungguh sangat berat dengan segala ketidakmampuan. Banyaklah kecacatan kita di situ, ketidaksanggupan kita untuk sampai di labuhan, sampai di garis finish, sampai seperti ini hari ini. Berat, tidak mudah untuk menjalankan tugas tanggung jawab itu. Ada banyak hal yang tidak mensukacitakan di dalamnya. Ada banyak tekanan yang ditemukan di dalamnya. Ada banyak hal yang membuat kita terkadang harus merasa bahwa saya tidak kuat lagi untuk menjalankan hal ini. Ada banyak hal di mana kita akan mengatakan saya tidak mungkin sampai di labuhan itu. Tapi ada Bapa kita, Tuhan kita, yang akan terus mengawasi kita, mau menyampaikan dan menyatakan sesuatu untuk kebahagiaan kita, sebagaimana Ia mengantar anak itu tadi sampai kepada garis finish dalam pertandingan dan dia tiba dengan selamat. Begitu juga Tuhan telah menggendong kita, memelihara kita. Bertambah teguhlah bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini, tetapi ke depan akan terus kuat dalam pengharapan bahwa semakin teguh untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Amin. Dako opalan penjelasan panitia pengarah di Patarro le. Ya. Salam ala kita solasang. Selamat bersidang. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Kita mungkin bisa mendengarkan musik menyampaikan siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu. Sambil kita membayangkan dalam diri kita bahwa betapa rapuhnya kita
sebagai manusia ciptaan Allah. Tetapi betapa berbahagianya kita, sebab Ia telah menuntun kita melakukan berbagai cara untuk membuat kita bahagia dan bisa sampai pada labuhan. 3 tahun telah berlayar dalam pelayaran, pekerjaan pelayanan untuk semua. Semua mengatakan, siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Terus lanjutkan. Sambil kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak sempurna melaksanakan banyak kegiatan yang dipercayakan kepada kita. Sambil kita menyadari secara dalam bahwa betapa banyaknya tugas-tugas yang tersisa sampai pada hari ini, tapi tidaklah akan membuat kita untuk menyerah, tapi terus akan mengatakan, sampai akhir hidupku aku tetap melayani Dia selagi Tuhan memberikan kesempatan bagiku. Bertambah teguhlah di dalam iman dan pelayanan bagi semua. Naikkanlah doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kekerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Gereja Toraja. Kita menyatakan bersama bahwa oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Sidang Masa Raya Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya yang sama diberkati Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita atas berbagai berkat-berkat-Nya yang terus mengalir dan terus kita nikmati dalam hidup anugerah-Nya, bahkan anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu mari masing-masing kita berkata, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil pundi diedarkan, kita dendangkan pujian Tangyara Kasugiran.
kesempatan persembahan pujian yang pertama dari Paduan Suara PWGT Jemaat Biring Kanaya, selanjutnya oleh Kuartet PKB Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Secara berturut-turut disilahkan.
Hai kaum bapa kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jayalah. Cek. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari dengan teduh hati kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan kepadamu ya Bapa di surga, untuk semua penyertaan yang Engkau sudah nyatakan di tengah-tengah keberadaan kami bersekutu bersama, bahkan kami beribadah kepadamu. Kami yakin dengan sungguh oleh kuasa Roh Kudus kami dimungkinkan bersama untuk terus bertambah teguh di dalam iman dan pelayanan, dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, berbagai hal-hal yang bisa menggoyahkan iman kami. Kami tetap akan berdiri kuat di atas dasar yang kuat, berakar di dalam Kristus. Bapa di surga, Engkau memberkati proses persidangan PWGT.
Jemaat Beringkanaya yang akan dilangsungkan hari ini. Sekiranya setiap agenda-agenda acara-acara yang akan dijalankan saat ini boleh berjalan dalam tuntunan kuasa Tuhan semata-mata. Dijauhkanlah kiranya kami dari berbagai halangan dan rintangan. Kiranya semua persidangan ini berjalan dengan baik. Kami mohon karunia hikmat, kebijaksanaan, baik kepada semua yang akan mengatur jalannya persidangan ini, kepada para panitia, bahkan pimpinan sidang nantinya, dan juga kepada peserta. Semua akan terberkati dalam kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama dengan para kaum bapa yang boleh juga terlibat dalam pelayanan dan juga dalam ibadah saat ini menyatakan dukungan bagi PWGT. Terima kasih kebersamaan dengan pengurus klasis yang boleh juga hadir bersama dengan kami dan diberkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap bagian-bagian yang Tuhan perkenan bagi kami mengambil pelayanan, menyatakan ungkapan syukur persembahan yang kami berikan kepadamu, kiranya boleh berkenan bagimu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus memberkati panitia yang sudah berlelah bekerja dan juga masih akan terus bekerja hingga sidang ini selesai. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pengurus yang sudah Engkau pilih dan tetapkan selama 3 tahun menjalankan tugas pelayanan mereka. Terima kasih bahwa Engkau mengantar sampai pada saat ini dengan baik. Diberkati hidup mereka sekalian. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan, bahkan pimpinan majelis gereja, bahkan pendeta yang boleh Engkau tempatkan dan utus untuk menjadi pendamping yang baik, gembala yang baik di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Diberkati selalu bersama dengan keluarga. Kami datang kepadamu membawa pelayanan-pelayanan jemaat, bahkan juga pelayanan bangsa dan negara ini melalui pemerintah kami di tahun-tahun ini. Kami terus bergumul dengan berbagai keadaan dunia. Kami percaya dunia Engkau pelihara Tuhan. Tempat di mana kami berada Tuhan pelihara. Bahkan pelayanan yang dilangsungkan dalam gereja Tuhan, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan kami berdoa secara khusus buat Aldres, anak dari Bapak Agustinus Patandianan yang rencana hari ini akan menjalani operasi gigi di Rumah Sakit Siloam. Perkenan Tuhan semua berjalan dengan baik, diberkati dokter dan medis yang akan melakukan penanganan untuk operasi ini. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Damari Solon. Hadirin dimohon berdiri. Di
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, yakni Ibu Lili Tangdi Liling. Dengan kasih kepada Ibu disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Yang terkasih pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH, yang terkasih Bapak Pendeta Manase Deran dan STH, yang terkasih Pendeta Abigail Tangku Parung STH, yang terkasih pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, yang terkasih Koordinator Komisi OEG Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih Ketua SMGT Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih Ketua PPGT Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih Ketua PKPGT Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih para penasehat, para pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih seluruh utusan kelompok 6 sampai kelompok 1 sampai kelompok 6 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama bahwa tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya kita terus bersemangat dan bersukacita boleh diperjumpakan di dalam satu momen, yaitu persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya adalah merupakan satu momen di dalam kita bersama-sama membangun komunikasi dan evaluasi untuk 3 tahun pelayanan yang sudah boleh dikerjakan sebelumnya, dan momen untuk kita bersama-sama memikirkan pelayanan 3 tahun yang akan datang. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, segenap hadirin dan undangan, dan terutama kepada seluruh utusan dari kelompok 1 sampai kelompok 6, kiranya dengan penuh sukacita bersama-sama mengikuti persidangan ini hingga selesainya nanti. Selama kurang lebih 3 tahun, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. PWGT adalah salah satu pilar Gereja Toraja untuk menciptakan damai sejahtera bagi semua. Tentunya di dalam penghayatan dan di dalam bagaimana memaknai bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Kurun waktu kurang lebih 3 tahun, mengingat kembali bahwa salah satu hal yang tidak bisa kita lupakan dari memori kita bahwa COVID-19 melanda seluruh dunia, dan tentunya ini adalah menjadi salah satu bagian yang mewarnai pelayanan PWGT Jemaat Biring Kanaya, terutama di tahun pertama dan tahun kedua, di mana sungguh kita menyadari bahwa kita terbatas oleh ruang dan waktu oleh karena kondisi pandemi ini, dan kita menyadari bahwa kondisi ini sempat membuat kita berada di dalam kekhawatiran, ketakutan. Betapa tidak bahwa sakit penyakit ini ada begitu banyak orang yang terkena sakit penyakit ini, bahkan tidak banyak dari antara umat manusia termasuk di tengah-tengah pelayanan kita harus meninggalkan kita untuk selamanya. Salah satunya adalah Ibu terkasih almarhum Atta Irene Tumbo, adalah Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya periode yang lalu, dan mohon maaf ya,
eh, saya cukup terkesan karena beliau pergi meninggalkan kita di penghujung pelayanan beliau waktu itu, dan kebetulan saya adalah sekretaris, dan bukan mungkin saya terlalu sensitif, tetapi COVID-19 kemarin sudah menjadi bagian dari pelayanan kita, dan PWGT Biringkanaya, kalau mengingat ketua PWGT Jemaat Biringkanaya almarhum pergi meninggalkan kita di dalam masa pandemi COVID-19, tetapi itu tentu memberi semangat bagi kita untuk terus melanjutkan pelayanan ini. Ketika mengingat masa itu sulit, tetapi hari ini kita tersenyum bersama-sama bahwa dari kondisi itu kita belajar untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Lalu kemudian kita diajar untuk bagaimana terus memberi perhatian untuk orang-orang terdekat kita, dimulai dari keluarga terkecil. Lalu kemudian kita diajar untuk terus saling mendoakan, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ini cukup berkesan buat saya secara pribadi dan teman-teman di pengurus 3 tahun ini, karena masih banyak hal yang mungkin kami terbatas untuk kami kerjakan karena kondisi ini, tetapi bersyukur pertengahan tahun kedua dan masuk ke tahun yang ketiga, Tuhan memberi kita semangat, Tuhan memberi kita sukacita, sehingga kita terus bersama-sama setia untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. PWGT terus bergerak maju, berperan dan berpartisipasi aktif dalam menghidupi dirinya sendiri, dan tentunya hadir memberi warna dan kesejukan bagi persekutuan ini. Sebagaimana lagu yang selalu kita nyanyikan, kita kumandangkan, bukan hanya sebatas di mulut dan bibir kita, lagu mars dan himne, bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi dunia, ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu semerbak harum di tengah persada Nusantara. PWGT tegar, kuat, dan hadirnya bisa memberi warna dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan bagi semua. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melayani semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, masa yang telah dilalui tentu memberi kenangan, tentu memberi pelajaran, tentu membuat kita terus berpikir apa yang positif, mari kita lanjutkan. Apa yang masih kurang, mari itu menjadi catatan dan pembelajaran kepada kita semua untuk memotivasi kita untuk terus melayani Tuhan lebih baik. Kiranya melalui persidangan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk pelayanan PWGT secara khusus di Jemaat Biringkanaya 3 tahun yang akan datang. Selamat bersidang, mari kita mengikutinya bersama-sama, tentunya di dalam tuntunan hikmat dan kasih Tuhan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk setiap kesehatan, kebersamaan yang boleh terjalin di antara pengurus dalam mengangkat pelayanan ini. Terima kasih atas perhatian, arahan dan pendampingan PMG Jemaat Biringkanaya. Terima kasih untuk setiap arahan, perhatian dan pendampingan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, dan terima kasih untuk jalinan kerjasama boleh bersinergi dengan teman-teman semua OIG di Jemaat Biringkanaya. Terima kasih atas semua support, arahan, pendampingan
dan semua yang telah boleh dikerjakan di dalam pelayanan ini. Yang terakhir, perkenankan saya mewakili pengurus Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya buat ibu-ibu, teman-teman yang boleh diberi kesempatan mengambil bagian melalui kepanitiaan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Terima kasih untuk setiap pemikiran, setiap pengorbanan waktu, tenaga, dan semua yang telah diberikan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehingga persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya boleh dan sementara berlangsung dan sekiranya boleh berjalan dengan baik pada saat ini. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan ibu-ibu. Terima kasih kepada semua panitia pengarah yang sudah boleh mempersiapkan materi persidangan, bahkan akan setia mendampingi persidangan sampai selesainya sebentar malam. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf selama hadir di dalam pelayanan ini bersama teman-teman pengurus, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, mohon dimaafkan. Biarlah persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya pada saat ini boleh berjalan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua pelayanan yang boleh dikerjakan. Tuhan dimuliakan. Amin. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yohanes Metris selaku pelayan firman Tuhan pada persidangan PWGT yang ke-10 pada hari ini. Yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang sempat hadir, rekan-rekan majelis gereja dari Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG Jemaat Biring Kanaya, undangan dan hadirin yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa atas perkenannya sehingga pengurus dan panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan persidangan hari ini ya boleh terlaksana dan akan terlaksana dengan baik. Itu bukan karena mampu dan kuatnya kita, tetapi kita yakini bahwa semua itu karena perkenan Tuhan. Ya, dan berdasarkan ya laporan ketua panitia tadi, ya cukup luar biasa perkembangan yang dialami, ya sehingga dana yang terkumpul melebihi dari apa yang telah ditetapkan bersama. Dan ini tentu atas kerjasama dari semua panitia dan kerjasama bersama dengan pengurus dan partisipasi dari semua pihak. Ya, sehingga hal itu boleh tercapai dengan baik. Dan sekali lagi bahwa itu semua berkat pertolongan Tuhan. Ya, dan kemudian selanjutnya ya persidangan ke-10 ini adalah momen penting bagi PWGT Jemaat Biring Kanaya untuk mengevaluasi kerja ya pengurus 3 tahun yang lampau. Ya, dan kemudian
tentu membicarakan juga hal-hal yang masih akan dilaksanakan untuk tahun-tahun ke depannya. Ya, dalam kaitan dengan itu, ya kami dari Majelis Gereja mengharapkan supaya semua yang terkait dalam persidangan ini, kalau boleh saya katakan, ya secara hemat untuk berbahasa dan secara hemat untuk berkata-kata. Ya, sama seperti yang sudah dibudayakan oleh PWGT, mungkin sudah selama 10 tahun barangkali dibudayakan tentang KUGA harian. Ya, sehingga Sehingga persidangan boleh berjalan dengan baik. Ya, dan satu hal yang saya sampaikan untuk semua peserta persidangan ialah, ya kalau ada teman kita yang berbicara, jangan lalu kemudian dipotong pembicaraannya. Ya, sebab kalau kita potong pembicaraan orang, itu akan menambah lama pembicaraan. Biarkanlah dia untuk menyelesaikan apa yang dia maksud, ya sampai ia selesai bicara. Nanti kita potong di tengah jalan. Sebab kalau ya orang yang berbicara lalu kemudian kita potong di tengah jalan, itu kalau secara etika orang Toraja ini tidak elok. Ya, untuk nakwa Toraja biasa nakwa kumua nanti di pantara itu sedang tahu. Ya, dan ini makna filosofisnya sangat luar biasa. Ya, dan sekali lagi kami dari Majelis Gereja melalui pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya sangat-sangat mengharapkan ya supaya setiap peserta sidang, ya dan terlebih khusus pimpinan sidang yang akan dipilih sebentar, ya dapat tenang, fokus, ya untuk memimpin persidangan dengan baik, dengan harapan persidangan ini boleh berlangsung dengan baik dan membicarakan hal-hal yang bukan hanya yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan PWGT dalam jemaat, ya tetapi bicara juga tentang ya kebutuhan-kebutuhan untuk semua. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Ya, aku kayak dukar itu berteduh-teduh sedikit supaya ada respon. Ya, kami dari Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya menyampaikan ya selamat bersidang kepada Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Tuhan tetap memberkati. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya kepada Bapak Pendeta yang sudah mewakili, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang ketiga dari pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Ibu Libertin Palulungan. Dengan kasih disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, ya untuk boleh menyampaikan sambutan pada hari ini. Selamat siang, Shalom, salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Katanya kalau salam PWGT harus diangkat tinggi-tinggi. Saya ulang lagi ya, nanti damai di hatinya diucapkan dengan halus seperti kata Pak Pendeta Metris tadi. Oke, saya ulang. Salam PWGT,
Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Yang terhormat yang diutus Tuhan untuk melayani pada hari ini Bapak Pendeta Yohanes Metris. Yang saya hormati PMG Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Derandan bersama dengan Pendeta Abigail Tangkeparung. Yang saya hormati para penasehat PWGT Jemaat Biringkanaya bersama dengan Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati para pengurus OIG di Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati rekan saya dari pengurus PWGT Klasis, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan juga dalam pelayanan semua peserta persidangan ke-10 PWGT Jemaat Biringkanaya yang hadir dalam ruangan ini. Sekali lagi, Shalom. Tentu bahwa sukacita kita rasakan bersama pada hari ini itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua sehingga kita boleh hadir bersama dalam persidangan ke-10 PWGT Jemaat Biringkanaya. Kami diutus oleh Ketua PWGT Klasis ya untuk mendampingi atau untuk hadir di dalam persidangan PWGT Jemaat Biringkanaya. Oleh karena pada hari ini dalam lingkup Klasis Makassar Timur ada 3 jemaat yang melaksanakan persidangan. Ada persidangan PWGT Jemaat Baji Marumpa, ada Jemaat Sudiang, dan kemudian Jemaat Biringkanaya, sehingga kami berbagi. Iya, oleh Ketua menugaskan kami ke Jemaat Biringkanaya, ya mungkin ya karena Ibu Ketua merasakan bahwa saya ini adalah bagian dari PWGT Jemaat Biringkanaya terakhir pada 3 tahun yang lalu. Iya, kalau saya mengenang ya masa-masa saya di Jemaat Biringkanaya tentu sangat menyenangkan ya, tetapi juga ada duka. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PWGT tadi, ya kami sama-sama melayani dan oleh almarhumah ya pada saat itu tepat juga di persidangan beliau sudah tidak bisa untuk hadir di dalam persidangan oleh karena beliau sudah dirawat di rumah sakit ya, dan pada saat itu saya sebagai wakil ketua mewakili beliau ya untuk melaksanakan persidangan PWGT di Jemaat Biringkanaya. Namun pada saat ini saya hadir sebagai wakil dari PWGT Klasis ya. Saat ini saya sudah berpindah jemaat ya, tapi tentu semuanya sudah mengetahui hal itu. Ya, kali ini kita melaksanakan persidangan. Itu berarti bahwa sudah 3 tahun pelayanan dilaksanakan oleh kepengurusan yang ada pada saat ini. Dan kami dari PWGT Klasis boleh menyaksikan bahwa pengurus yang ada pada saat ini ya di bawah koordinasi atau kepemimpinan dari Ibu Lili Tangdililing ya selama 3 tahun sangat baik di dalam menahkodai PWGT Jemaat Biringkanaya. Dalam berbagai program-program yang ada, ya tentunya baik itu program yang ada di jemaat maupun program yang ada di Klasis, kami bisa menyaksikan bahwa PWGT Jemaat Biringkanaya dalam hal ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Iya, tepuk tangan untuk itu. Ya, dan yang terakhir kami saksikan dari Klasis, yaitu bahwa ada kegiatan LKW yang dilaksanakan pada beberapa saat waktu yang lalu, dan kebetulan juga pada saat itu saya yang hadir sebagai perwakilan dari Klasis ya untuk membawakan sambutan.
Ya. Di dalam LKW itu banyak hal yang sudah disampaikan untuk membekali rekan-rekan ibu-ibu ya di dalam menjalankan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya, dan saya yakin bahwa semua ibu-ibu yang hadir pada saat ini sudah terbekali dengan sangat baik, terus istimewa dalam menghadapi atau dalam mengikuti persidangan pada saat ini. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam persidangan ini tentunya kita akan melaksanakan persidangan dengan tetap berpedoman pada tata kerja PWGT yang ada dan tentunya berdasarkan hasil-hasil keputusan dari PWGT Pusat. Iya. Pada tahun 2021 oleh PWGT Pusat sudah melaksanakan persidangan di Rantepao, tepatnya di Misliana, dan tentunya bahwa hasil dari persidangan PWGT Pusat itu yang dipedomani juga oleh PWGT Klasis untuk kemudian juga dipedomani oleh PWGT yang ada di jemaat. Iya. Dan tentunya bahwa di dalam persidangan pada saat ini ada beberapa hal yang akan dibahas dan ditetapkan. Yang pertama itu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus PWGT jemaat. Ya, tentunya bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dari pengurus PWGT jemaat di sini juga tentu akan mengevaluasi ya kegiatan-kegiatan yang lalu untuk kemudian melihat ya hal-hal apa kira-kira yang sangat penting untuk kemudian ditetapkan di dalam GBPP nantinya untuk akan dilaksanakan pada program 3 tahun yang akan datang. Kemudian akan dibahas usul-usul dari anggota PWGT yang berhubungan dengan pelayanan PWGT. Tentunya dalam lingkup Jemaat Biringkanaya ya, dan juga di dalam kerjasamanya bersama dengan Klasis dan PWGT Pusat. Kemudian masukan-masukan selama persidangan. Ada garis-garis besar program pelayanan ya PWGT jemaat untuk masa kerja 3 tahun yang dipersiapkan oleh pengurus PWGT jemaat bersama pimpinan majelis gereja dan komisi OIG dan atau panitia pengarah atau sesuai kebutuhan. Kemudian nantinya akan dilaksanakan pemilihan pengurus PWGT jemaat untuk masa kerja 3 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah hal-hal yang akan dibahas nantinya di dalam persidangan pada hari ini. Dan tentunya bahwa kita sudah dibekali dengan ilmu bagaimana caranya bersidang yang baik ya, yang mencerminkan karakter kita sebagai ibu-ibu PWGT yang baik ya. Tadi di dalam renungan oleh Bapak Pendeta Metris menyampaikan bahwa kita anggota PWGT adalah merupakan penyejuk. Iya, kita adalah penyejuk sehingga tentunya kami berharap bahwa di dalam persidangan pada saat ini ya kita semua boleh bersidang dengan baik ya. Semoga persidangan ini boleh berjalan dengan lancar ya. Garis-garis besar program mari kita bicarakan dengan baik ya, supaya kita bisa menghasilkan program-program yang baik pula sesuai dengan kebutuhan yang ada di jemaat ya. Kemudian dalam hal pemilihan pengurus nantinya ya, saya tidak kampanye, tetapi saya melihat bahwa pengurus yang akan mengakhiri tugas kepengurusan untuk periode 3 tahun ini masih sangat bagus untuk dilanjutkan. Tentu iya. Tentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada dan kriteria yang ada. Iya, karena di dalam kepengurusan kita bahwa sampai 2 periode ya, sehingga itu adalah merupakan bagian dari kriteria. Dan saya melihat untuk kepengurusan pada saat ini ketuanya baru 1 periode. Iya. Ibu-ibu menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau dalam Alkitab dikatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Saya ingin menyampaikan dalam organisasi PWGT ketika persidangan pada saat pemilihan banyak yang ingin terpilih, tetapi sedikit yang ingin melayani.
Iya. Dan inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita ibu-ibu, ya. Jangan hanya kita melihat semangat pada saat ini, pada hari ini. Karena memang semangat pada saat pemilihan berbeda sekali dengan semangat setelah pengutusan, apalagi pada saat menjalankan pelayanan itu. Ya, mohon untuk diperhatikan dengan baik. Pilihlah yang betul-betul siap untuk melayani dan tulus melayani, ya, bisa mengayomi ibu-ibu yang ada di Jemaat Biring Kanaya. Iya, dan tentunya bahwa bisa bekerja sama dengan atau kerjasama yang baik dengan pengurus klasis dalam hal ini. Ya, tentu itu yang menjadi harapan kami. Ya, saya tidak berkampanye, tetapi memang seperti itu harusnya di dalam organisasi kita. Ya, saya tidak katakan harus pilih, tidak, tetapi yang saya katakan menjadi seharusnya untuk memang memilih yang memang mau melayani. Iya, itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa di belakang sudah angkat-angkat tangan ya? Ya, oke lah ya. Jadi tentunya itu yang merupakan harapan kami dari PWGT Klasis Makassar Timur. Silakan bersidang dengan baik ya, dan tentunya bahwa pada saat ini kami dari PWGT Klasis Makassar Timur ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada PWGT Jemaat Biring Kanaya, terkhusus kepada pengurus dan terkhusus lagi kepada ketua PWGT-nya. Ya, oleh karena selama ini semua kegiatan-kegiatan yang ada di klasis yang bersinggungan dengan pelayanan yang ada di jemaat boleh berjalan dengan baik, itu juga tak luput dari kebersamaan kita, dukungan dari ibu-ibu dari Jemaat Biring Kanaya. Terima kasih untuk semua itu, dan tentu bahwa terima kasih kepada PMG Jemaat Biring Kanaya yang sudah senantiasa mendampingi PWGT di Jemaat Biring Kanaya di dalam menjalankan seluruh program-program yang ada. Terima kasih juga kepada semua OIG yang ada di Biring Kanaya sudah mendukung juga ibu-ibu PWGT, karena tentunya bahwa semua ibu-ibu yang ada di jemaat itu adalah bagian dari ibu-ibu PWGT dari klasis. Iya. Kemudian untuk struktur, karena pada periode yang lalu mungkin masih menggunakan struktur yang lama, ya, pada pemilihan persidangan ini hendaknya sudah memperhatikan struktur yang baru. Kalau dulu pengurus inti itu hanya 6, maka sekarang itu akan menjadi 8, oleh karena wakil itu awalnya 1, sekarang menjadi 3. Jadi ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Ya, ada 4 program prioritas. Ya, saya kira saya tidak akan sebutkan lagi, tetapi yang jelas bahwa itu yang akan menjadi pedoman kita, sehingga tidak lagi kita mengenal bahwa bidang musik, bidang spiritualitas, bidang dana dan sebagainya, tetapi semuanya sudah dikemas dalam 4 bidang itu. Ya, dan kemudian bahwa begitu pula untuk program-program nantinya silakan berpedoman pada GBPP yang ada di klasis. Iya. Dan kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya, ada pantun yang saya ingin sampaikan, ya. Karena tadi sudah berapa pembicara atau berapa yang menyampaikan sambutan, sama sekali belum ada yang menyampaikan pantun, ya. Ada pantun yang saya sudah tulis tadi pada saat Pak Pendeta Metris berkhotbah tadi. Bulan November adalah bulan musim buah mangga. Dimakan bersama menyenangkan hati. Hari ini PWGT Jemaat Biring Kanaya melaksanakan persidangan yang ke-10. Bertutur kata yang baik dalam persidangan membuat damai di hati.
Selamat kepada ibu-ibu PWGT Biringkanaya. Ya, mudah-mudahan semua kegiatan ini mulai dari awal hingga selesainya nanti boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan pengurus PWGT 3 tahun ke depan yang siap melayani dengan sukacita penuh ketulusan. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, demikian sambutan dari pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, dan kepada ibu yang telah mewakili diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bisa juga dikatakan persidangan sudah selesai. Marilah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita sambil mendengarkan petunjuk hidup baru. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Amin. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati jadikanlah bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah bagi Tuhan. Sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Pergilah kamu sekalian, tetaplah berakar di dalam Kristus dan bertambah teguh di dalam iman dan pelayanan bagi semua, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah pembukaan persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Tuhan memberkati. Disilakan duduk kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Jemaat Biring Kanaya boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan menjadi penguatan di dalam hidup dan kehidupan kita, terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini, terutama kepada Bapak Pendeta Metris. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih pendampingan dan kehadiran PMG, Ketua PKB, Ketua PPGT, Ketua SMGT. Tuhan memberkati, dan terima kasih untuk kehadiran para utusan dan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya untuk melaksanakan persidangan ke-10 Jemaat Biring Kanaya pada siang hari ini. Kita akan melangkah ke acara berikutnya. Sebelum kita masuk coffee break, disilahkan foto pengurus yang misioner nantinya, yang di misioner, bersama dengan pengurus dari klasis. Silakan berfoto dulu. Pengurus dulu. Nanti. Sudah deh, kamu kalau di belakang.
hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Di hadapanku membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan
masing-masing saat ini. Ada juga di handphone, ada yang dibagikan. Dan sebelumnya itu saya mohon sekali lagi kepada semua utusan untuk menduduki tempat yang telah disiapkan. Dan selain utusan mohon untuk tidak duduk bersama dengan utusan. Selain utusan, jangan duduk di tempat utusan. Dan kepada semua pengurus untuk menempati tempatnya yang telah disiapkan di sebelah kanan saya, silakan. Semua pengurus duduk di sebelah kanan saya dan tim pengarah di sebelah kiri saya. Pengurus yang masuk dalam utusan tetap di tempat utusan. Tetap di tempat utusan. Pengurus yang masuk dalam utusan tetap di tempat utusan. Di luar utusan, pengurus duduk di sebelah kanan saya dan tim pengarah berada di sebelah kiri saya. Penasehat pengurus dari klasis menempati sebelah kiri saya. Tidak ada. Pengurus di sebelah kanan saya yang di luar utusan. Kalau pengurus dan menjadi utusan tetap di tempat utusan. Mami bukan utusan. Ya, duduk di tempat pengurus. Penasehat di sebelah kiri saya. Dulu tim pengarah kami dulu malam LPJ pada aku mana. Iya, mohon buku panduannya yang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri sana, boleh dibagi mungkin dulu Kakak Ata. Mohon untuk duduk di tempatnya. Bunda kesekretariatan boleh ke depan dulu untuk membagi buku panduan kepada peserta persidangan. Iya, jadi kalau utusan setiap kelompok mendapat 5 saja. 5 satu karena sudah ada dikirim di HP masing-masing. Boleh dibuka. Setiap kelompok mendapatkan 5. Setiap kelompok kecuali sebelah kiri saya tim pengarah. Nanti ditampilkan ini, kan ini dulu penetapan peserta sidang toh. Yang ini di sini toh semua? Tampilkan saja. Kalau saya dibaca sesuai dengan kelompok. Iya. Oke, baik. Kalau semua sudah duduk pada tempatnya, mari kita melihat. Kita mengecek dulu peserta utusan dari tiap-tiap kelompok. Kita buka halaman 2.
Peserta dari kelompok 1 ada 15 orang. Ada perubahan atau tidak? Aman? Semua sama ya? Oke, baik. Dari kelompok 2 ada perubahan? 15 orang. Kelompok 3 ada perubahan? Aman? Semua hadir 15? Oke, baik. Kelompok 4 cukup ya 15 orang? Hadir semua ya? Ya? Ya, kenapa? Coba di mic sini. Ya, kenapa kelompok 4? Di mic situ. Ya, maju. Halo? Ya, dari kelompok 4 atas nama Ibu Monika Rumengan diganti oleh Ibu Dewi Korawati. Saya kira sudah cocok di depan. Tolong lihat layarnya di atas, Bu. Mungkin yang data yang tercetak. Ya, karena sudah ada perubahan yang masuk di kami. Ya, jadi mohon diperhatikan di depan ya. Ya, kelompok 4 aman? Aman, oke. Kelompok 5. Iya, kenapa kelompok 3? Ya, mohon izin Ketua di scroll dulu ke bawah karena ada salah satu yang masih belum puas ya katanya. Iya, untuk diperlihatkan bahwa kan baru rapat terakhir itu yang diganti namanya. Jadi Ibu Marta mau memastikan apakah benar namanya ada, soalnya yang tercetak di dalam buku panduan itu berbeda. Tolong tampilkan kelompok 3. Dan saya sudah lihat memang itu sudah. Ya. Oh, sudah ada. Oke, iya. Sudah aman. Aman. Terima kasih Ketua. Oke. Ya, kenapa Ibu Isna? Ya, terima kasih kesempatan ini. Ada 2 kelompok yang saya lihat pada posisinya sebagai pengurus PWGT yang akan dimisioner dan mengganti sebagai utusan. Apakah sebentar tidak akan dipermasalahkan ketika misalnya pada saat proses pemilihan? Karena tapi saya tidak tahu, mungkin sudah ada pertimbangan dari panitia. Mohon penjelasan supaya sebentar tidak ada kendala. Karena saya lihat harusnya yang menjadi utusan itu adalah anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dalam hal ini di luar pengurus ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang kemarin dalam rapat, Bu, memang kita sudah sepakati bahwa pengurus bisa menjadi utusan. Bahkan panitia pun bisa menjadi utusan. Sudah disepakati dalam rapat. Ya. Izin kelompok 1 masih ada perubahan. Ternyata kelompok 1, mana kelompok 1 tolong? Ya, Evi Yuli itu diganti sama Marta Mika karena tiba-tiba dia ke Toraja. Coba dicek namanya, sudah cocok? Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Ada di kelompok 3 itu kami yang hadir di sini 14 orang, atas nama Graciela tidak hadir. Kelompok 3. Apa tidak diganti? Tidak diganti, Bu. Akan datang orangnya sebentar? Menurut laporan terakhir waktu kami latihan paduan suara, beliau mengatakan tidak bisa karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin demikian. bisa diganti, Bu, supaya cukup 15 orang. Oke, baik, akan diganti oleh pengurus ya.
Apriani, ya Ibu Apriani. Oke baik, kita ganti namanya Ibu Apriani ya. Apriani Palulungan ya. Apriani saja. Oke baik, sudah cocok di depan kelompok 3, kelompok 4, oke kelompok 5. Ada satu berubah ke Ibu Ketua, tapi mohon izin namanya dulu. Oh, sudah ada. Nomor 6 diganti dengan Ibu Juliana Palisungan, diganti dengan Ibu Oktavina Tanggo. Oktavina Tanggo yang ganti. Ibu Juniana Palisungan. Oktavina Tanggo. Oke baik, sudah cocok? Ya, terima kasih. Ya. Kelompok 6 aman semua ya. Ya, kelompok 6 aman. Penasehat ada semua ya. Ada semua di tempat. Pengurus periode 2020-2023 sudah ada ya. Oke baik. Panitia persidangan dan undangan sudah ada di sebelah kiri saya. Dengan demikian kita anggap bahwa persidangan ini sudah quorum ya. Setuju? Silakan sekretaris membacakan surat keputusannya. Baik, keputusan persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya nomor 01/Cap/SID/10 PWGT JB/11/2023 tentang peserta persidangan. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya menimbang bahwa untuk terselenggaranya persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu menetapkan peserta sidang. Mengingat pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, Tata Kerja PWGT Pasal 7 Ayat 1 tentang persidangan PWGT Jemaat, mengingat undangan Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya memperhatikan undangan Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, surat kredensi dari kelompok-kelompok beserta perubahannya, pendapat dan saran yang muncul dalam persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, memutuskan menetapkan ke-1, peserta persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2023, pimpinan sidang sementara Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, Ketua Veronica Baan, Sekretaris Agatha Oktaviani masing-masing bertanda tangan. Ya. Kita terima ya, sepakat ya. Oke, kita melangkah selanjutnya ke penetapan jadwal acara persidangan. Kita buka halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Penetapan jadwal acara persidangan. Ya, kalau kita melihat jadwal yang ada di buku panduan ini sudah tidak sama lagi dengan waktu yang kita sekarang ini. Namun bolehkah seperti ini? Kita sepakat bahwa waktu ini kita fleksibelkan saja ya. Jangan kita terikat dengan waktu ini karena memang mengawali tadi ibadah memang kita sudah molor
kurang lebih 1 jam ya, setengah jam lebih. Jadi kita fleksibel saja ya, atau ada tanggapan? Kita fleksibel ya. Oke, sepakat? Oke, silakan dibacakan. Dari panitia pengarah bisa bicara dulu. Iya, terima kasih kesempatan ini. Bukan fleksibel dengan jadwal yang ada, tetapi memang harus kita perbaharui, kita perbaiki sesuai dengan yang terjadi. Itu baru ditawarkan ke floor. Jadi kita ubah dari jam ke jam karena memang sudah berubah sesuai dengan yang terjadi, itu kita ganti masuk. Barangkali seperti itu tawarannya supaya memang menolong untuk dimengerti. Terima kasih. Iya, terima kasih tim pengarah, kami akan mencatat di sini untuk diubah. Keputusan Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya nomor 02-Kep/10/PWGT/JB/11/2023 tentang jadwal acara persidangan. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya menimbang bahwa untuk terselenggaranya Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya dengan santun, gerejawi, lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan jadwal acara persidangan. Ya, saya ulangi. Keputusan Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya nomor 02-Kep/10/PWGT/JB/11/2023 tentang jadwal acara persidangan. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1. Jadwal acara persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2023, pimpinan sidang sementara Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, Ketua Veronica Baan, Sekretaris Agatha Oktaviani masing-masing bertanda tangan. Terima kasih. Penetapan jadwal acara persidangan kita fleksibelkan dengan waktu yang berjalan. Berikut penetapan tata tertib persidangan. Mari kita membuka pada halaman 10. Silakan memperhatikan pasal 1. Jadi saya tidak perlu membacakan lagi karena sudah ada di tangan kita masing-masing ya. Dan juga ada di depan kita. Pasal 1 tidak ada perubahan. Jadi di tangan kita sudah ada 2 warna kartu tadi, warna orange dan biru. Mari kita mempergunakan itu. Kalau kita sepakat semua angkat yang orange. Iya. Pasal 1, bagaimana, sepakat? Sepakat ya? Oke. Pasal 2. Pasal 2. Oke.
Oke? Pasal 2. Oke ya. Pasal 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Sepakat? Kelompok 1 sepakat? Pasal 4, hak peserta. Sepakat ya? Sepakat? Pasal 5. Bab 3 bentuk persidangan pasal 5. Kita perhatikan di situ. Ada 9 poin ya, 10. Ada 10 poin. Sepakat? Sepakat ya? Pasal 5 sepakat? Oke, baik. Pasal 6, pimpinan sidang pleno. Sepakat? Ya, silakan kelompok 2. Boleh maju ke mic, Bu, yang telah disiapkan. Tidak bisa diambil, langsung berdiri sini. Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa, maju. Tes. Ya, terima kasih. Ini dikatakan di pasal 6 ini pimpinan sidang pleno terdiri dari 3 orang. Tapi yang kita lihat di atas hanya 2, mana satunya? Belum pemilihan, Bu. Pemilihan. Ya, ini hanya pimpinan sidang sementara. Oh, sementara. Yang di oh iya. Sorry. ada di depan adalah panitia persidangan. Ya, terima kasih. Bagaimana? Sepakat ya? Coba pasal 7. Keanggotaan. Pasal 7. Serasa ini kita sepakat ya. Angkat kartunya, sepakat. Pasal 8. Kedudukan dan wewenang penasihat persidangan. Aman serasa ini. Aman ya. Sepakat. Pasal 9. Materi sidang. Sepakat? Sepakat ya? Oke, terima kasih. Pasal 10. Mekanisme persidangan. Pasal 10. Sepakat? Oke. Pasal 11. Iya.
kartu indikator ini yang sedang kita gunakan ini. Oke, enggak ada masalah ya ini ya. Kita sepakat ya untuk memudahkan. Kemudian pasal 12 tata cara berbicara. Halo, di sebelah kiri. Ya. Iya. Tim pengarah. Keanggotaan penasehat persidangan di bab 5. Penasehat persidangan pasal Sudah 7. lewat Ibu ke keanggotaan di bawah itu penasehat persidangan terdiri dari, tolong masukkan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur karena memang hadir mendampingi kita saat ini. Jadi tolong ditambahkan di situ. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Oke, kita perhatikan pasal 12 tata cara berbicara. Kita sepakat? Sepakat ya? Oke baik. Pasal 13 pengambilan keputusan. Sepakat ibu-ibu? Pasal 13 pengambilan keputusan sepakat ya? Dari kelompok 6 bagaimana? Sepakat? Oke baik, terima kasih. Pasal 14. Ya. Ini panduan memangnya kelompok 1 tidak bisa dapatkah? Masaki tulun tak matantan tidak teh sebab abis tik di kana. Jadi minta tolong kelompok-kelompok jangan ada yang tak 5, tak 2, tak 3. Kelompok 1 tidak ada. Semua sudah dibagi tiap kelompok itu 5. Oh, kemana ya? Kami hanya 2. Cuma 2. Ini hanya 1. Iya, yang pasti bahwa kami panitia sudah menyiapkan setiap kelompok ada 5. Iya, setiap kelompok ada 5. Iya, hanya 5 ya, hanya 5. Jadi mohon maaf, hanya 5 setiap kelompok. Berapa satu kelompok? 5. Kita 2 di sini. Iya, mohon tenang. Iya, melalui pimpinan sidang, mari kita santun dalam persidangan kita. Da'amat tasyararai, mari kita betul menjadi seorang ibu. Ya, menjadi seorang ibu dalam persidangan kita. Kita harus beda dengan persidangan-persidangan yang lain. Terima kasih. Ya, usulan dari tim pengarah kita sepakat ya itu ya. Ya, oke kita tenang kembali. Pasal 14 kita perhatikan bersama. Pasal 14. Bagaimana? Oke, sepakat? Ya, sepakat. Sepakat? Oke, baik. Silakan Kakak Atta memutuskan, membacakan surat keputusan. Keputusan Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya nomor 03 garing cap garing sit garis datar 10 garing PWGT
JB/11/2023 tentang tata tertib persidangan. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke 1. Tata tertib persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2023, pimpinan sidang sementara. Panitia persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, Veronica Baan Ketua, Agatha Oktaviani Sekretaris, masing-masing bertanda tangan. Terima kasih. Jadi kita sahkan tatip kita untuk kita gunakan dalam pleno ini. Berikut kita memperhatikan kembali. Kita akan memilih atau menetapkan pimpinan sidang. Iya, dari meja sidang ini kami akan tawarkan adakah yang kita usulkan, sebab kita memperhatikan kita sudah sepakati dalam pasal 6 tadi bahwa pimpinan sidang pleno dipilih melalui mekanisme musyawarah supaya kita agak cepat. Mungkin tim pengarah bisa membantu kami untuk pemilihan pimpinan sidang, sekretaris dan pembantu umum. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya percaya bahwa kita semua berharap untuk persidangan ini boleh berjalan berdasarkan agenda-agenda yang ada. Setelah memperlihatkan dan mengamati serta melihat berbagai keputusan-keputusan yang sudah ada termasuk dalam tata tertib, pengambilan keputusan juga dapat melalui musyawarah dan mufakat, sehingga pada kesempatan yang sangat indah ini, yang juga kita sangat hormati, persidangan yang sangat baik, bahwa bolehkah dalam pemilihan pimpinan sidang ini kita upayakan secara aklamasi tanpa harus pemilihan secara tertutup. Kalau menyangkut orang per orang tetap kita akan tawarkan, nantinya akan disampaikan kepada kita. Mungkin kalaupun itu disetujui maka kita akan tetapkan sebagai pimpinan sidang. Kalau masih ada perubahan di situ bisa juga disampaikan dari peserta yang ada. Itu tawaran dari kami. Jika memungkinkan kita sampaikan di kesempatan ini nama-nama yang ada sesuai dengan rancangan panitia pengarah, ya. Nanti sekretaris panitia pengarah bisa menyampaikan itu. Ada ya konsep kita kemarin, ya, ada ya. Oh ya, atau saya yang sampaikan kah? Mana itu konsep? Tim pengarah yang sampaikan. Nama lengkapnya Ibu Ketua yang mampu. Saya tidak boleh menghafal, mungkin ya. Ibu Ketua bantu ya. untuk ada yang nama sudah konsep yang sudah disiapkan oleh tim pengarah yang tinggal akan kami mau kita sampaikan. Kalau disetujui maka kita tetapkan, kalau ada perubahan silakan usulkan yang lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan kami dari panitia pengarah waktu kami rapat menawarkan konsep ini, kalaupun kita setuju bersama-sama, yang pasti bahwa satu utusan, ya, itu sudah pasti utusan. Jadi nama, mohon maaf ya kami menyebutkan nama yang sempat terpikirkan oleh kami, ketua, sekretaris pimpinan sidang sekarang Ibu Atta. Lalu kemudian untuk wakil ketua Ibu Isna Paimbonan dan sekretaris Isna Patiung, ya, Isna Patiung, dan sekretaris Ibu Eca Elviana Ruru. Itu yang kami sempat bicarakan kemarin waktu rapat panitia pengarah. Sekiranya
bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua. Terima kasih. Iya, itu yang tawaran dari tim pengarah yang menjadi konsep yang akan memimpin kita dalam persidangan ini. Namun kalau ada mungkin tanggapan atau usulan lain dari peserta, boleh mengajukan namanya untuk kita pilih. Setuju semua. Sepakat ya? Kita sepakat ya? Ketiga orang ini ya? Kita sepakat? Oke. Silakan sekretaris membacakan surat keputusannya. Keputusan Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya nomor 04/Cap/SID_PWGT_JB/11/2023 tentang pimpinan sidang. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, susunan personil pimpinan sidang Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya sebagai berikut. Ketua Agatha Oktaviani, Wakil Ketua Isna Patiung, Sekretaris Elviana Ruru. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2023, pimpinan sidang sementara Panitia Persidangan 10 PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ketua Veronica Baan, Sekretaris Agatha Oktaviani. Oke, terima kasih. Jadi telah terpilih pimpinan sidang ketiga orang tadi yang kita sudah sepakati bersama. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih tun, tim pengarah, terima kasih pengurus yang ada, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dan karena pimpinan sidang sudah terpilih, maka dengan demikian kami akan meninggalkan tempat ini dan mempersilahkan kepada ketiga ibu yang akan meneruskan persidangan kita pada siang hari ini. Dimohon untuk maju ke depan dan kami akan menyerahkan palu sidang ini. Ibu Isna, Ibu Elviana, iya mungkin kita di bawah. Ya. Terima kasih untuk kepercayaan dari ibu-ibu sekalian dari panitia pengarah yang telah menunjuk kami, memberi kami tanggung jawab sebagai pimpinan sidang. Mohon kerjasama ibu-ibu sekalian sepanjang persidangan ini supaya persidangan kita tetap berlangsung dengan santun, efektif dan efisien. Ya, dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya terima palu sidang dari pimpinan sidang yang lama. Kita langsung lanjut ke keputusan yang nomor 5 di halaman 15. Ya, silakan dilihat buku panduannya halaman 15. Di situ ada 3 unsur. Ada penasehat, mengingat
tata tertib tadi, jadi kita sesuaikan saja dengan tata tertib yang sebelumnya. Kita lihat di tata tertib pasal 7 mengenai penasihat persidangan, kita sesuaikan untuk keputusan penasihat persidangan. Setuju? Oke ya, saya bacakan ya. Jadi penasehat persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya sebagai berikut. Yang pertama, Ketua PMG Jemaat Biringkanaya. Yang kedua, Pendeta Jemaat Biringkanaya. Yang ketiga, Pendeta Domisili Jemaat Biringkanaya. Yang keempat, Panitia Pengarah Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya. Kemudian tadi ada tambahan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, dan yang terakhir ketua pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya setelah demisioner. Ya, kita lihat di layar. Kita dilihat di layar, jadi ada 5 penasihat persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya seperti yang terlihat di layar. Setuju? Ya, setuju. Wah, udah tidak nangka ini. Udah tidak nangka. Kalau nggak kita angkat berarti tidak setuju. Oke. Setuju? Sedikit pun. Silakan. Kalau memang setuju kita angkat semua. Kalau tidak angkat berarti tidak setuju itu. Ya, terima kasih. Ya, setuju ya? Oke. Silakan Sekretaris membacakan. Oke, keputusan persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya nomor 05/Sidang 10 PWGT Jemaat Biringkanaya 11/2023 tentang penasihat persidangan dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pendapat dan saran yang muncul dalam persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, memutuskan menetapkan ke-1 penasihat persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya sebagai berikut: PMG Jemaat Biringkanaya, Pendeta Jemaat Biringkanaya, Pendeta Domisili Jemaat Biringkanaya, Panitia Pengarah Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, Pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, dan tambahan Ketua Demisioner PWGT Jemaat Biringkanaya. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2023. Pimpinan sidang
Persidangan 10 PWGT Jemaat Biringkanaya, Ketua Agatha Oktaviani Layuk, Wakil Ketua Isnapatium, Sekretaris Elviana Ruro. Ya, kita akan masuk di agenda LPJ, tapi melihat waktu, kami tawarkan dari meja pimpinan sidang apakah kita beristirahat dulu atau kita mendengarkan dulu LPJ baru kita makan siang. Ya, silakan yang mau memberi tanggapan boleh berdiri di mic yang telah disediakan. Ya, langsung berdiri di tempat yang disediakan. Ada 3 spot mic yang sudah disiapkan. Mewakili kelompok 4 katanya istirahat dulu. Kelompok 1 karena mengingat waktu, kan tadi kita datang sudah dibagikan kue. Kalau bisa kita selesaikan dulu itu baru kita. Bagaimana kesiapan dari pengurus? Kalau kami dari kelompok 6 sebaiknya kita istirahat dulu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Boleh perwakilannya berbicara di mic. Iya, nanti itu sudah malas nih kalau sudah kenyang. Bersiap-siap kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Iya, lanjut nih berbagi. Perwakilan kelompok 2 katanya lanjut. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya. Ya, terima kasih pimpinan. Perwakilan dari kelompok 3 serempak mengatakan istirahat. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 sebaiknya kita lunch. Oke. Ya, terima kasih. Baik ya. Karena kita sepakat ya bahwa kita istirahat makan dulu. Kita istirahat makan sesuai dengan jadwal. Setengah jam. Ya, jadi kita setengah jam istirahat makan sekaligus kasih lurus-lurus badan. Ya. Lalu kita kembali ke sini setengah jam selanjutnya. Setengah jam. Bahas dulu sekretaris. Ya, kita kembali ke ruangan pukul 1 ya. Ya, pukul 1. Ya, pukul 1 semuanya sudah kembali ke ruangan karena kita semua ibu-ibu ini sudah dewasa. Saya berharap tidak ada lagi yang dipanggil-panggil ya. Jadi dengan kesadaran pribadi masing-masing setelah makan kembali ke tempat masing-masing. Baik. Ya. Tunggu dulu ibu-ibu. Ya, untuk istirahat makan siang saya skors sidang kita selama 3 menit ke depan. Iya. Dikembalikan kepada MC. Baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa